Yo, halo guys. Mumpung masih ingat tentang pembahasan kemarin, jadi sebelum masuk ke dalam video utamanya, sekarang kita bahas dulu ya, tipis-tipis apa aja sih yang kelewat di video kemarin. Jadi ada beberapa hal tuh ya, yang kemarin sempat lupa. Yang pertama tentang ekor dari Mother Fox. Jadi Mother Fox kan itu ekor awalnya ada 13. Pertama udah hilang satu gara-gara kalah sama Cry 5 tahun yang lalu. Jadi waktu Cry masih kecil, masih umur 16 tahun, Mother Fox udah kalah satu kali dan ekornya hilang satu. Nah, ekor pertama itu dikasih ke Lucia. Jadi yang punya kekuatan dewa sebenarnya Lucia, bukan Cry. Maksudnya kekuatan dewa dari Mother Fox ya. Terus yang kedua tuh setelah 5 tahun berlalu tuh Cry datang lagi ke sana nggak sengaja bareng Raja Zebrudia. Dan akhirnya Mother Fox kalah lagi 2 kali. Jadi ekor yang 13, sisa 12, sekarang sisa 11. Nah, kemarin itu Cry kalah lagi. Bukan Cry, Mother Fox kalah lagi sama Dewa Keller. Kalahnya lumayan lama, jadi 24 jam dia bertarung. Sampai akhirnya Keller kehabisan mana duluan. Nah, di pertarungan itu Mother Fox hilang 3 ekor. Bukan diambil, tapi dirobek. Jadi kekuatannya nggak pindah ke Dewa Keller. Cuman dirobek, jadi yang tadinya sisa 11, berkurang lagi 3, jadi sisa 8. Kemarin di video ditulis 9, itu salah. Yang benar 8, sisa 8. Terus selanjutnya tentang tahu goreng. Jadi di akhir video kemarin juga sempat dibahas kan kalau handphonenya Cry itu diambil lagi sama Sister Fox dan akhirnya berubah jadi tahu goreng. Nah, sampai situ Brother Fox sama Sister Fox sudah pulang kan, dan di perjalanan Brother Fox sudah senang tuh. Yes, akhirnya nggak urusan sama Cry lagi. Nah, lucunya begitu Brother Fox sama Sister Fox sudah pergi, Cry itu sempat nepuk jidat lagi dia. Aduh, baru ingat. Ngapain ya gue pusing. Kan gue kan punya ini ya, gue kan punya nomor telepon Sister Fox. Jadi nanti kalau ada masalah lagi bisa nelpon lagi. Caranya gimana? Nanti Cry begitu nyampe ke kota dia bakal cari handphone baru, dan di handphone barunya itu nomor Sister Fox bakal di save lagi. Nanti plot twist kedepannya itu Sister Fox dan Brother Fox akan tetap ada di cerita Arwah Berduka, jadi nggak hilang. Terus yang ketiganya, kan banyak yang tanya kemarin, Bang, apa sih bedanya LN sama WN buat volume yang ke-10? Nah, bedanya sebenarnya nggak jauh beda ya, nggak banyak bedanya. Jadi di LN, pertarungan antara Dewa Keller sama Mother Fox itu ditayangin sedikit. Sedangkan di WN di skip sama sekali, jadi nggak ditayangin, tahu-tahu Dewa Keller kalah. Di LN masih mending, kemarin ada pertarungan sebentar, walaupun ujung-ujungnya juga di skip. Dan baru diceritain sama Sister Fox setelah mereka sudah menang. Nah, terus yang terakhir nih, yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke dalam pembahasan video ini. Jadi novel ini masih panjang, jadi total ada 13 volume dan sekarang kita baru masuk ke volume 10. Jadi setelah volume 10 tamat masih ada 3 volume lagi. Volume 11 sama 12 itu digabung, ceritanya tentang Code Fortress. Dan 13 itu ceritanya tentang perjalanan Cry saat dia sudah jadi hunter level 9. Tapi yang 13 ini masih setengah jalan, jadi dia chapternya keluar 1 minggu sekali. Dan belum dijual bebas, belum jadi buku. Jadi masih berjalan. Dan yang terakhir banget nih, kami mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih nonton di channel ini. Dan juga masih setia ngikutin walaupun update-nya agak lama. Jadi kan banyak yang tanya, Bang, kenapa update-nya lama? Kok 2 hari, kadang-kadang 3 hari? Jadi kan kalau di sini kan view-nya kan agak turun ya, agak gitu. Mau dibahas tiap hari nggak ngaruh, jadi mau di-upload tiap hari juga nggak ngaruh, view-nya tetap segitu-segitu aja dan cenderung turun ya. Jadi buat nyari tambahan, AdSense-nya harus ngerjain video yang lain. Jadi diselang-seling, 1 hari Nageki, 1 hari Blue Lock, 1 hari Windbreaker. Jadi ganti-gantian lah, maksimal 3 hari pokoknya. Biasanya hari Minggu, hari Selasa, sama hari Kamis, 3 hari itu uploadnya. Jadi paling enggak tuh 1 bulan 1 novel selesai. Kan kalau 1 novel itu biasanya 12 video ya di sini ya. Jadi 1 minggu 3, 4 minggu 12 video tamat lah. Nah, terima kasih juga nih buat teman-teman atas bantuan Sawerianya. Di sini ada beberapa nama yang udah masuk. Jadi kita bacain dulu beberapa ya. Enggak beberapa sih, semuanya kita bacain. Jadi yang pertama itu ada Bang Markona bilang, "Ngopi Bang," katanya. Terus ada Bang Rizal bilang, "Semangat Bang, terima kasih karena videomu selalu menemani kopiku." Siap Bang, makasih juga. Terus ada Azwar 77, "Ditunggu kekuatan asli dari Cry keluar tanpa embel-embel salah paham."
Terus selanjutnya ada Itsumi-chan nih. Itsumi-chan udah sering banget ya. Terima kasih banyak Itsumi-chan. Terima kasih bantuannya ya. Terus Itsumi-chan bilang tetap setia nonton Nageki no Bore. Kemudian ada Bang Alan, Nageki Min gitu aja Bang Alan bilangnya. Dan yang terakhir ada penonton setia, dibilang semoga tabah dengan ujian 1000 cobaan dari Cry. Nah, kira-kira itu aja ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung-bingung, ada yang mau ditanyain, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kita balas dan kita jawab satu-satu pertanyaannya pakai format video kayak gini ya. Jadi nanti pertanyaan kalian kita jawab satu-satu, tapi nggak diedit, nggak di script, pokoknya nggak ada editan, langsung kita jawab kayak gini aja biar gampang. Dan biar cepet, dan biar nambah durasinya. Kan banyak yang minta tuh, Bang, tambahin durasinya. Jadi nanti kita tambahin durasinya pakai format video kayak gini. Nah, terima kasih banyak atas komentarnya, atas bantuannya, atas saweria-nya. Dan selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan ceritanya. Singkat cerita, tepat setelah pada video kemarin, kita pun sudah dapat melihat bahwa Keller sudah berhasil dikalahkan. Dan juga setelah pasukan dari Dewa Rubah, sekarang semuanya sudah pulang. Maka pada halaman yang pertama ini, Cry dan juga semua anggota partinya, kini mereka pun akhirnya memutuskan untuk bisa pulang juga menuju ke dalam tempat tinggal dari Selin. Lalu, setelah dirinya sekarang sudah sampai, maka Cry pun segera menceritakan hasil pertarungan dari mereka, tepat menuju kepada Selin di hadapan dari ratusan orang noble spirit yang tinggal di dalam negara ini. Intinya, Cry jujur apa adanya, di mana di dalam praktiknya, Cry pun bilang kepada Selin bahwa bukan dia yang telah membunuh atau mengalahkan para dewa, tapi itu adalah perbuatan dari pasukan Dewa Rubah, mulai dari Brother Fox, Sister Fox, dan juga Mother Fox. Jadi berdasarkan data tersebut, menurutnya Cry pun sekarang tidak pantas untuk dapat disebut sebagai pahlawan. Mendengar semua informasi baru dari Cry ini, Selin, Ruin, dan juga para noble spirit lainnya, tentu saja mereka pun sekarang malah menjadi merasa diremehkan. Karena menurut mereka, Cry sekarang hanya pura-pura saja. Serta menurut sudut pandang dari mereka, orang yang telah mengalahkan para dewa, dia adalah Cry. Yang artinya, sampai dengan cerita ini selesai, semua orang pun sekarang masih beranggapan bahwa Mother Fox dan juga anak-anaknya adalah siluman rubah peliharaan dari Cry. Mengingat kenyataannya, manusia biasa seharusnya tidak bisa berbicara dengan para dewa, apalagi bisa berteman dekat dengan mereka. Jadi, walaupun menurut Cry, hubungan antara dia dan keluarga rubah itu biasa-biasa saja, namun bagi orang-orang lainnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Gampangnya, entah apapun yang terjadi, dan juga entah apapun yang dikatakan oleh Cry, pokoknya Cry tetap saja dewa, walaupun dia tidak mau mengakuinya. Bahkan pada halaman yang berikutnya, Selin, Astor, dan juga Lapis kini seketika langsung berkata kepada Cry. Yang pertama adalah Selin. Cry, dengan ini kami semua berhutang budi kepadamu. Serta kami pun rela untuk dapat memberikan apa saja kepadamu, sebagai bentuk hadiah atas semua perbuatanmu yang sekarang berhasil menyelamatkan satu negara. Jadi jangan banyak alasan lagi, karena hutang budi ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Lalu, selanjutnya giliran Astor yang berkata kepada Cry. Benar manusia, kalau kau terus merendah berlebihan seperti itu, maka itu sama saja seperti sombong. Faktanya, tidak ada manusia yang bisa membuat para noble spirit bisa berhutang budi. Jadi, seharusnya dirimu bisa bangga, karena dapat menjadi manusia pertama yang mampu menyelamatkan para bangsa kami. Kemudian, yang berikutnya, giliran dari Lapis Fulgor yang akhirnya langsung berkata kepada Cry. Sudahlah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Mau bagaimanapun, intinya tetap saja satu, yaitu kau telah menyelamatkan Yggdra. Selain itu, aku pun justru malah menjadi semakin penasaran dengan satu buah hal yang lain, yaitu apakah sebenarnya kekuatan dewa milikmu? Atau apakah kekuatan ilahi milikmu itu yang sekarang sama sekali tidak kami ketahui bagaimana cara kerjanya? Mendengar pertanyaan itu dari Lapis Fulgor, Cry pun kini malah langsung menjawabnya dengan kalimat asal-asalan. Untuk sekarang masih rahasia dulu. Nanti kalau waktunya sudah tiba, maka aku akan menceritakan semuanya dan juga aku akan menunjukkan semuanya. Mendengar jawaban asal-asalan itu dari Cry, suasana yang tadinya sudah sepi, kini malah kembali menjadi ramai. Karena faktanya, satu negara justru malah dibuat menjadi salah paham. Mengingat menurut mereka, di dalam pertarungan kali ini, Cry masih belum serius.
Masalahnya, belum serius saja, sudah bisa adu domba para dewa. Jadi, gara-gara itulah, mereka pun menjadi semakin penasaran. Kira-kira, apakah yang selanjutnya akan terjadi ketika Krai memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius? Scene pun kini kembali berpindah. Setelah melakukan dialog panjangnya dengan para bangsa Noble Spirit, maka tanpa menunggu lama, Krai pun sekarang langsung mengajak semua teman-temannya untuk bisa segera pulang. Mengingat pada dasarnya, Krai sudah berada di dalam negara Yagdra selama lebih dari 1 bulan. Jadi, jika dia tidak segera pulang untuk dapat bisa melaporkan semua masalah ini menuju kepada Guard, maka sudah jelas Krai pun pasti akan kembali dimarahi. Selain itu, jika parti dari mereka terlalu lama tinggal di tempat ini, maka Krai pun sangat khawatir kepada Citri. Mengingat, Citri pun bisa saja kembali membuat sebuah masalah baru dengan cara melakukan eksperimen-eksperimen gilanya. Contohnya, membuat sebuah monster slime baru dengan menggunakan kekuatan dari relik tongkat kutukan. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Krai pun kini seketika langsung berpamitan. Serta, masih di dalam satu hari yang sama, Krai pun kini memutuskan untuk bisa segera pulang. Menarik ya, tepat ketika Krai sekarang baru saja mau berangkat, maka di momen yang sama tersebut, Krai pun kini tiba-tiba saja langsung menjadi teringat bahwa di antara semua anggota partinya, ternyata masih ada satu orang yang sekarang belum terlihat, yaitu dia adalah Luke. Gara-gara itulah, Krai pun langsung menepuk jidatnya dan juga Krai pun langsung terlihat kebingungan. Padahal, sejak awal tujuan dari mereka datang adalah untuk dapat bisa menyelamatkan Luke. Namun ketika semuanya sudah selesai, mereka pun saat ini justru malah bisa melupakan Luke. Nah, mulai dari sanalah jalannya alur cerita dari novel ini akan sedikit mundur ke belakang. Tepatnya ketika pertarungan dari Mother Fox melawan Keller saat itu baru saja selesai. Di mana di dalam praktiknya, kita pun langsung diperlihatkan mengenai bagaimana kondisi dari Dewa Keller setelah dirinya sudah kalah dalam urutan cerita sebagai berikut. Singkat cerita, sambil berjalan sempoyongan, Keller pun langsung berkata kepada kita, "Di dalam pertarungan tadi, aku sama sekali tidak lengah. Ditambah, aku pun sudah bertarung dengan memberikan segalanya. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Mother Fox yang datang dengan menggunakan 11 ekor, ternyata dia pun jauh lebih kuat daripada aku." Memang benar, di dalam kebanyakan kasus, jumlah ekor dari siluman rubah menentukan seberapa besar kekuatannya. Jadi tidak heran jika Mother Fox memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena jumlah ekornya itu jauh lebih banyak daripada siluman rubah lainnya yang sebelumnya sudah pernah aku lawan. Padahal di dalam pertarungan tadi, aku sudah menggunakan semua kekuatan terhebatku, yaitu menggunakan tembakan dari sniper yang disebut dengan tembakan pembunuh dewa. Namun pada akhirnya, semua kekuatanku saat ini masih belum cukup untuk bisa membunuhnya. Tidak hanya itu, karena pada halamannya berikutnya, sekarang giliran dari narator yang mulai menjelaskan bagaimana keadaan tubuh dari Keller. Simpelnya, tubuh dari Keller sekarang sudah mulai hancur. Serta kulitnya pun sekarang juga sudah mulai retak akibat diajar habis-habisan oleh Mother Fox. Gara-gara hal tersebut, maka mana yang ada di dalam tubuh dari Keller jadi bocor keluar melalui retakan yang ada di dalam tubuhnya itu. Walaupun dalam hal kemampuan, Keller jauh lebih hebat daripada Mother Fox, namun dari sisi pengalaman, Mother Fox jauh lebih unggul daripada Keller. Mengingat kenyataannya, Mother Fox sudah hidup di dalam dunia ini selama lebih dari ribuan tahun. Selain itu, Keller pun sekarang juga masih ingat dengan kata-kata dari Mother Fox sebelum dirinya bisa dikalahkan. Di mana di dalam praktiknya, Mother Fox pun sempat berkata seperti ini kepada Keller. "Dengar, aku tidak akan membunuhmu. Karena pada dasarnya, kau ini sekarang sudah kalah dan juga aku sudah bosan bertarung melawanmu. Sebagai gantinya, aku telah memberikan luka yang sangat fatal kepadamu, yaitu luka di dalam jiwamu. Jadi gara-gara itu, luka ini pun sama sekali tidak akan pernah bisa disembuhkan, entah apapun yang kau lakukan. Dengan begitu, maka hiduplah di dalam dunia ini bersama dengan rasa malu itu yang sekarang sudah aku tinggalkan secara permanen." Mengingat semua perkataan dari Mother Fox, Keller pun sekarang langsung terlihat sangat menyesal. Karena menurut Keller, keputusannya untuk bisa bangun 100 tahun lebih awal adalah sebuah keputusan yang salah. Padahal, jika kemarin dia tidak terpancing untuk bisa melawan Krai dan tetap menunggu selama 100 tahun sampai kekuatannya bisa terkumpul 100%, maka Keller pun sangat yakin sekali bahwa dia pasti bisa mengalahkan Mother Fox. Namun untuk sekarang, semua pemikirannya itu dan juga semua penyesalannya itu sama sekali tidak penting.
Karena tidak peduli apapun yang terjadi, faktanya Keller sudah berhasil dikalahkan dan juga Keller pun sekarang sudah dipermalukan. Mengingat menurut Keller, duka yang diberikan oleh Mother Fox jauh lebih buruk daripada langsung mati secara permanen. Beruntungnya, Keller pun dikalahkan oleh Mother Fox tepat di bawah pohon Yggdrasil. Jadi gara-gara itu, Keller pun sekarang masih memiliki peluang untuk dapat mengumpulkan mana lagi dari dalam pohon Yggdrasil. Sambil terus mencoba untuk dapat bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan Water Sense. Namun, setelah dicoba beberapa kali, ternyata organ dewa dari Keller sekarang semuanya sudah mati. Ditambah, kekuatan imajinasi dari Keller saat ini sudah tidak mampu untuk dapat bisa menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Akibatnya, untuk sementara waktu, Keller pun sekarang mencoba pasrah. Serta sambil tiduran di bawah pohon Yggdrasil, Keller pun kini masih terus memikirkan tentang bagaimana cara bagi dirinya untuk bisa bertahan, walaupun itu membutuhkan waktu selama beratus-ratus tahun lagi. Sayangnya, nasib dari Keller sekarang sangat sial. Karena ketika dirinya sekarang baru saja merebahkan tubuhnya, maka tepat dari arah belakang Keller, dia pun kini bisa melihat kemunculan dari sebuah patung batu yang bentuknya mirip seperti manusia. Lalu di tangan dari patung batu itu terlihat sebuah pedang kayu yang kebetulan bentuknya sekarang sudah kembali berubah dari batu menjadi pedang kayu beneran. Berdasarkan hal tersebut, Keller pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Patung apa itu? Kenapa dia sekarang bisa ada di sini? Padahal seharusnya tidak ada satupun benda lagi yang ada di dalam lokasi ini. Karena ketika tadi aku bertarung melawan Mother Fox, maka aku pun sudah menyedot semua kekuatan mana dari benda-benda yang ada di sekitarku. Mulai dari makhluk hidup sampai dengan benda mati. Yang artinya, jika sekarang masih ada satu benda yang bisa bertahan, itu tandanya benda ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekuatanku. Gara-gara itulah, Keller yang sangat penasaran, akhirnya dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk bisa bangun lagi. Serta tanpa menunggu lama, dia pun kini mulai mendekat menuju ke arah tubuh dari patung batu itu sambil mencoba untuk dapat menempelkan telinganya. Nah, di momen inilah, tiba-tiba saja patung batu itu kini langsung berkata menuju kepada Keller, tapi dengan kalimat yang putus-putus. Curang, aku bertarung. Mendengar suara dari dalam batu itu, maka Keller pun sekarang langsung menjadi sadar bahwa patung batu ini dulunya adalah manusia yang kebetulan dirinya sudah dikutuk dengan menggunakan kekuatan sihir kutukan. Berdasarkan hal tersebut, Keller pun langsung berkata lagi menuju ke patung batu itu. Gila, aku memang pernah melihat ada kekuatan sehebat ini. Tapi masalahnya, kenapa orang itu sekarang masih bisa bertahan dalam wujud patung batu? Bahkan, walaupun seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi batu, namun jiwanya sama sekali tidak terpengaruh. Yang artinya, jika orang ini bisa berbicara dengan kekuatan jiwa, maka aku pun tidak bisa membayangkan sekuat apakah orang ini ketika dirinya masih menjadi manusia. Lalu, setelah Keller berkata seperti itu, maka patung batu ini pun akhirnya langsung melanjutkan perkataannya lagi, namun masih dalam kalimat yang putus-putus. Ajak, Cry. Nah, di momen inilah Keller pun langsung menjadi panik. Bahkan, dia pun bisa merasakan sebuah ancaman dari dalam tubuh orang itu, walaupun wujudnya sekarang masih menjadi batu. Tapi, karena rasa penasaran dari Keller sekarang jauh lebih besar daripada rasa takutnya, maka untuk yang kedua kalinya, Keller pun kini kembali mendekatkan telinganya lagi demi dapat mendengar lebih jelas apakah maksud ucapan dari patung itu. Sayangnya, sebuah hal yang sama sekali tidak dia sangka sekarang akhirnya justru malah terjadi tepat menuju kepadanya. Mengingat ketika Keller sudah mulai mendekat, maka kutukan dari patung batu itu kini tiba-tiba saja langsung menjadi terlepas. Lalu dengan penuh amarah, orang yang baru saja keluar dari dalam patung batu ini, kini dia pun seketika langsung berteriak dengan sangat kencang. Curang, aku juga mau bertarung. Cry, tolong ajak-ajak aku. Yap, bener banget. Orang yang tidak sengaja ditemukan oleh Dewa Keller ini, dia ternyata adalah Luke yang kebetulan sekarang sudah ditinggal oleh Cry tepat di bawah pohon Yggdrasil. Beruntungnya, di saat Luke sekarang baru saja terlepas dari dalam kutukan batunya itu, maka Luke pun bisa menemukan seorang target yang kebetulan dia bukanlah seorang manusia. Nah, mengingat menurut Cry, Luke diperbolehkan untuk bisa menebas apa saja kecuali menebas manusia, maka tanpa menunggu lama, Luke yang sekarang terlihat sangat senang, akhirnya dia pun langsung melayangkan
teknik tebasan pembunuh dewanya menuju ke arah tubuh dari Keller. Menyaksikan pergerakan dari Luke barusan, Keller pun sekarang hanya bisa pasrah sambil berkata seperti ini kepada Luke. Tidak mungkin. Mustahil dia bisa lepas dari teknik sihir kutukan terkuat hanya dengan modal tekad atau hanya dengan modal semangat. Lalu setelah berkata seperti itu, pikiran dari Keller sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi membeku. Serta secara otomatis, itulah ingatan terakhir dari Keller, tepat sebelum dirinya berhasil ditebas menjadi 2 bagian. Yang artinya, orang yang telah berhasil mengalahkan Dewa Keller dan juga membunuhnya, ternyata dia bukanlah Mother Fox, Sister Fox, ataupun Crai. Tapi, orang yang berhasil membunuh Dewa Keller, dia adalah pendekar pedang terkuat di dalam party Grieving Soul, yaitu dia adalah Luke. Nah, masalahnya, orang yang bisa mengalahkan Dewa akan mendapatkan kekuatan dari Dewa. Dengan begitu, maka mulai dari sini, kalian bisa tebak sendiri apakah yang selanjutnya akan terjadi kepadanya. Wow, menarik banget ya.